dengan judul Stimulasi Sensori Integrasi dalam Mendukung Kemampuan Bahasa Anak Speech Delay dari Rumah. Nah, jadi kalau membicarakan tentang sensori integrasi, nantinya kita akan membicarakan tentang ini nih, namanya Pyramid of Learning, di mana kita harus tahu bahwa kemampuan anak itu akan harus dimatangkan pondasi-pondasi awal, di mana pondasi awal itu akan menentukan kematangan-kematangan dari fase berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bicara, itu kalau dilihat di Pyramid of Learning itu adalah yang warna hijau tuh. Jadi tentang language. Nah, language itu atau bicara tadi atau bahasa itu dipondasikan oleh tangga yang warna ungu, tangga sebelumnya. Nah, jadi benar-benar memang sensori harus matang dulu nih supaya nanti anak itu mampu berbicara dengan baik dan bahkan bisa memproduksi kata dengan dan sebenarnya lebih detailnya seperti bahwa kemampuan berbicara dan berbahasa, kemampuan aktif atau pemahaman, dan kemampuan ekspresif atau pengucapan. Ternyata itu dipondasikan oleh tangga-tangga sebelumnya. Dari mulai kematangan oral motor, kematangan fine motor, kematangan gross motor, dan yang paling mendasar adalah kematangan sensori. Nah, jadi kematangan inilah yang nantinya harus persatu, termasuk kematangan yang sensori. Malam ini kita akan bahas lebih jauh. Nah, jadi sensorik itu penting sebagai pondasi untuk kematangan-kematangan tangga yang atasnya, termasuk kematangan motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral anak. Namun, meskipun ini sangat penting, banyak orang tua yang ternyata menyepelekan dan tidak begitu tahu tentang apa sih itu sensorik gitu tuh. Jadi seringkali sensorik tidak dilakukan stimulasi dan bahkan ada masalah pun juga banyak picky eater. Oh, anakku itu akan muntah kalau hanya lihat nasi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi anakku tuh akan makannya diemut. Nah, itu ternyata tidak begitu diperhatikan gitu. Jadi banyak orang tua yang menganggap itu adalah bagian masalah yang tidak penting atau bahkan bagaimana menyelesaikannya juga mereka nggak tahu gitu tuh. Nah, akhirnya berdampak panjang pada kemampuan berbicara, termasuk salah satunya adalah anak-anak yang speech delay itu terjadi karena memang ketidakmatangan di sensori, terutama di oromotor. Nah, itu yang kenapa malam ini kita bahas tentang pentingnya pondasi sensori untuk kematangan perkembangan, terutama pada anak dengan speech delay. Nah, membicarakan tadi, si sensorik tadi, itu ternyata banyak yang tidak tahu juga ya, bahwa sensorik itu ada 8, gitu. Jadi, 8 sensorik ini masih awam sekali di notice atau diperhatikan oleh para ayah bunda, gitu ya. Atau mungkin kalau banyak orang awam tahu adalah sensor itu ada 5, gitu. Ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, sama raba, gitu. Padahal semua totalnya ada 8. Nah, 8 ini terbagi menjadi 2 nih, sensori primer atau sensori utama dan sensori sekunder, sensori pendamping. Nah, sensori utama ini pentingnya raba, dan raba itulah nantinya akan jadi dasar untuk apakah anak itu bisa merasa yang dari sentuhan itu baik atau tidak. Dan kalau mengalami gangguan, disebutlah ya namanya sensory processing disorder. Dan ada masalahnya nanti bisa saja seeking, mencari, atau bahkan sensitif, atau menghindari. Nah, jadi tipe-tipe anak yang cenderung menghindari itu cenderung akan berkarakteristik takut. Jadi namanya juga sensitif ya. Sensitif berarti dia itu sensi. Sensi itu takut. Takut makanan yang tidak enak, maka takut nasi, takut. Jadi mungkin ada beberapa orang tuh yang, hah, takut nasi? Iya. Jadi banyak anak yang dia itu ternyata mengalami masalah sampai ketakut gitu ya.
jadi sensitif terhadap makanan yang lembek-lembek misalnya gitu. Jadi dia takut nasi, takut takut raba ini nanti ada 4 area ya. 4 area itu kan telapak kaki, telapak tangan, badan sama mulut. Telapak kaki kalau takut ya dia jijikan, nggak berani nyentuh tangan, dan jinjit kayak gitu tuh. Kalau raba badan tidak mau dipeluk, takut dengan selimut yang beda dikit, kasar dikit gitu. Bagian tangan takut nyentuh, jadi cenderung akan sangat-sangat picky dalam sentuhan. Jadi seringkali makan pakai tangan pun nggak mau gitu. Jadi dia akan berusaha untuk pakai alat bantu seperti garpu, sendok kayak gitu tuh. Dan terutama sensitif di bagian mulut. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau di bagian mulut itu dia akan sangat-sangat picky eater, bahkan muntah gitu, muntah saat dia merasakan atau bau dengan yang tidak nyaman bagi dia gitu. Nah, bisa saja sensitif, bisa juga seeking. Seeking itu justru memasukkan makanan ke mulut kayak gitu. Jadi justru ngenyot jempol, gigit-gigit kuku, gigit-gigit kerah baju, itu yang nanti yang seeking, tipe yang seeking. Nah, jadi kondisi ini yang nanti harus kita perhatikan nih. Apakah ada anak kita mengalami gangguan sensorik tadi? Entah itu seeking, entah itu sensitif. Nah, dan dampak dari gangguan sensorik tadi itu bisa menyebabkan anaknya bahkan sampai kecemasannya tadi tuh bisa berubah menjadi rejection yang sangat luar biasa. Dan ketakutannya tadi bahkan bisa sampai ke menyebabkan dia susah makan. Dan kalaupun nantinya fase makan bagi orang lain, bagi anak lain, makan adalah menyenangkan. Bagi anak tertentu yang mengalami gangguan sensorik tadi itu menakutkan karena akan ada dimasukkan makanan yang dia nggak suka, dia nggak nyaman gitu ya ke mulutnya dia. Nah itu yang nanti harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Bahkan pemeriksaan sensorik ini itu benar-benar harus detail. Jadi benar-benar harus sampai ke tingkat gradasinya, skornya kayak gitu. Dan bahkan gangguan sensorik itu bisa saja bukan hanya menyebabkan susah makan, tapi juga bahkan pola tidur, susah tidur gitu ya. Dan bahkan endingnya tadi tuh speech delay bisa jadi disebabkan karena memang ada gangguan sensorik gitu. Nah, gangguan sensory processing tadi itu menyebabkan akhirnya kemampuan seorang anak dalam mempersiapkan untuk berbicara itu tidak matang. Jadi anak-anak yang gangguan sensorik itu 14 prasyarat untuk berbicara ini atau disebutnya namanya adalah pralanguage itu jadi tidak matang. Dari mulai kemampuan kontaknya, fokusnya, karena dia cemas, ya mana mungkin dia fokus, mana mungkin dia kontak mata dengan baik. Bahkan nantinya dia cenderung akan menghindari, bahkan berdampak pada kepatuhan anak gitu. Kepatuhan di dalam mengikuti kegiatan dengan orang baru, dia ketakutan, dia akan menolak, dia akan tantrum, dia akan rejection gitu, penolakan terhadap lingkungan baru bahkan orang baru gitu. Dan boro-boro akan tersenyum karena dia ketakutan, dia nangis, dia tantrum, dia pasti akan kemampuan untuk smiling, tersenyum dengan orang lain itu pun juga akan bermasalah gitu. Dan 14 lainnya ini yang nantinya akan kita harus perbaiki satu persatu. Nah, jadi pada anak dengan speech delay sebenarnya belum tentu justru terapi utamanya adalah untuk kemampuan berbicara. Karena sebenarnya yang akan dimatangkan terlebih dahulu adalah kemampuan prabicara atau namanya pralanguage ini nih. Nah, itu yang nantinya akan harus dipertimbangkan karena di dalamnya pralanguage itu ada namanya sensory processing. Jadi di nomor 13 tuh. Jadi nomor 13 itu adalah kemampuan pemrosesan sensori yang baik atau yang nyaman, yang lancar, yang matang gitu. Nah, jadi itu yang nanti akan harus kita pertimbangkan bahwa si anak ini membutuhkan stimulasi atau bahkan terapi yang mana dulu. Belum tentu untuk kemampuan berbicara malah itu. Nah, gangguan sensorik tadi itu bahkan membuat anak jadi tidak mampu dalam kontrol.
Nah, kontrol itu nanti akan ada 3 nih, kontrol emosi, kontrol gerak, dan bahkan kontrol kognitif. Kognitif itu termasuk nantinya adalah kemampuan untuk fokus. Nah, sedangkan untuk kontrol gerak itu sendiri ada 3 lapisan, ada 3 tahapan. Kontrol gerak motorik kasar, kontrol gerak motorik halus, dan kontrol gerak motorik oral. Termasuk nanti di motorik oral itu ada kematangan dari rahang, kematangan dari bibir, kematangan dari gigi, lidah dalam menggunakan organ bicara ini dalam aktivitas, misalnya menggigit makanan, mengunyah makanan, menyedot minuman, meniup, dan bahkan nantinya endingnya adalah memproduksi suara atau meniru suara, atau berbahasa atau language. Nah, raba itu terbagi menjadi, kita akan ngomongin dulu sensori yang paling pertama nih. Sensori pertama itu adalah taktil atau raba. Nah, raba itu sensori raba yang bagian pertama itu adalah bagian kaki. Jadi ini seringkali banyak di di dialami gitu ya, dialami oleh beberapa anak. Jadi banyak anak yang mengalami gangguan raba kaki ini gitu ya. Tapi banyak yang tidak menganggap itu sebuah masalah. Jadi seringkali ya dianggap, oh dia nggak mau becek-becekan gitu, nggak mau injak rumput, ya udah biasa aja tuh gitu. Padahal itu sebuah eh, sebenarnya harus diperhatikan banget bahwa harus diselesaikan karena nantinya akan berdampak panjang pada fokus, pada ketakutan, pada keluhan tadi, bahkan nantinya jalan jijiknya bisa menetap loh gitu. Dan akhirnya terjadi pemendekan tendon Achilles di bagian kaki. Jadi akhirnya pun juga nantinya nggak bisa napak dengan baik. Nah, kayak gitu. Itu padahal awalnya hanya karena gangguan taktil atau raba kaki. Nah, raba yang kedua, di bagian raba yang kedua adalah bagian tangan. Jadi anak-anak yang tadi tuh tidak mau makan pakai tangan, jijik dengan main hand painting atau lem, jijik dengan hal-hal yang melibatkan tekstur di bagian tangan, dan bahkan anak cenderung tidak mau menggunakan tangannya untuk beraktivitas, dan itu menjadi kendala banget tuh nantinya, karena itu akan menjadi awal dari kecemasan dan bahkan nantinya anaknya jadi nggak fokus. Nah, yang ketiga adalah raba bagian badan, di mana nantinya apakah anak itu mau dipeluk dengan baik atau tidak, apakah anak itu mampu memakai baju berbagai macam variasi tekstur kain atau tidak, apakah anak itu keringatan dikit gelisah atau tidak, atau tantrum atau tidak. Karena nanti ada banyak anak yang dia itu langsung tantrum saat dia itu merasa gerah. Nah, jadi itu ya akan sangat harus diperhatikan di dalam raba badan. Yang keempat adalah raba bagian mulut. Ini yang sangat kelihatan sekali, pokoknya yang sering banyak dikeluhkan oleh para ayah bunda itu adalah picky eater atau bahkan selective eater ya. Jadi kalau picky eater itu hanya menolak beberapa. Tapi kalau misalnya selective eater itu sudah hampir semua jenis makanan itu akan ditolak gitu. Nah, itu yang nantinya akan sangat sulit tuh. Jadi makan udah kayak berantem perang dunia ketiga gitu tuh. Nah, itu yang seringkali nanti akan jadi masalah di kemampuan dalam berbicara. Dan bahkan anak-anak yang dengan gangguan raba mulut ini tidak menyukai makanan dengan jenis tertentu, misalnya lembek, basah, kenyal, atau bahkan makannya itu akan cepat-cepat ditelan gitu, nggak dikunyah. Atau bahkan sebaliknya ya, bahkan diemut lama gitu. Dan bahkan ada beberapa anak yang dia itu muntah saat diberikan makanan yang tadi sensitivitas rabanya itu bermasalah bagi dia. Nah, jadi bagian dampak dari disintegrasi oromotor itu tadi itu bahkan sampai ke tingkat gerak otot dan sendinya kakur, tadi ya bagian rahang tadi ya. Sensorinya sensitif jadi mudah muntah dan bahkan anak akan cemas bila masuk makanan yang tidak nyaman. Dan penolakannya sampai ke tingkat tantrum. Nah, itu yang nanti harus dibantu karena nantinya berhubungan dengan pengunyahan makanan, pencernaannya sehat atau tidak, dan bahkan kesehatan pencernaannya jadi terganggu diakibatkan karena memang tugas dari kelenjar saliva, mekanistiknya dari mulut itu tidak
tidak beres. Jadi anak-anak yang dia makannya itu tidak beres di mekanisme di mulut, kemampuan menggigit mengunyah tadi jadi akan menjadi masalah di pencernaan. Nah, ini bedanya picky eater dan selective eater, di mana nantinya anak-anak itu cenderung akan akhirnya menolak. Kalau picky eater ya, menolak makanan tertentu, jumlah tertentu, tekstur tertentu, dan rasa tertentu. Anak yang picky eater itu anak akan sangat pemilih dalam menentukan makanan yang akan dimakan tadi. Dan masih dalam kategori normal sebenarnya kalau namanya picky eater tuh. Karena masih kita bisa ganti dengan, kita bisa bantu dengan ganti makanan lain lah gitu toh. Nah, dan picky eater itu bisa mengganti makanannya yang dia tidak suka tadi dengan makanan lain. Nah, berbeda dengan selective eater. Ini yang seringkali sudah fase gangguan ya. Jadi selective eater itu yang seringkali menyebabkan dia dibawa ke klinik gitu. Jadi kalau selective eater, anak itu menolak semua jenis makanan dalam kelompok tekstur atau rasa tertentu. Dan anak hanya mau atau suka makan satu jenis makanan saja. Misalnya mie aja, roti aja. Nah, kayak gitu. Dan selective eater itu berdampak pada gangguan kesehatan. Jadi kalau selective eater itu sudah ada dampaknya. Jadi biasanya itu gangguan proses makan, gangguan menelan, gangguan pencernaan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan trauma saat dia masuk makanan yang dia menyebabkan dia trauma tadi. Misalnya lihat nasi aja udah muntah gitu tuh. Nah, itu udah selective eater tuh. Dan orang tua perlu membawa ke klinik tumbuh kembang untuk terapi oromotor. Jadi ini ada terapinya namanya terapi oromotor. Nah, sensori oromotor tadi yang sebagai pondasi bicara tadi itu yang nanti akan dimatangkan satu persatu tadi, terutama bagian taktil raba, telapak kaki, telapak tangan, badan, dan area wajah dan mulut. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang melibatkan nanti stimulasi raba atau taktil ya. Nanti tinggal dibaca sendiri aja karena itu sudah ada di makalah gitu ya. Nah, yang kedua adalah sensori proprioseptif atau namanya rasa sendi. Nah, rasa sendi proprioseptif jadi melibatkan otot sama sendi, di mana anak-anak yang dia mengalami gangguan proprioseptif bisa saja dia itu membutuhkan hentakan atau kebalikannya, namanya oversensitif atau overresponsive gitu ya. Jadi justru tidak mau mendapatkan hentakan di otot sama sendinya. Seringkali anaknya akhirnya kesulitan naik tangga, sering tersandung saat berjalan, anak itu nampak malas, dan bahkan menghindari kegiatan-kegiatan yang seperti memanjat, melompat, berlari, dan anak mengalami kesulitan dalam keseimbangan biasanya. Dan tidak suka disentuh anaknya. Sangat pemilih makanan dan bahkan anak akan lebih suka duduk dibandingkan dia aktif bergerak. Nah, di dalam proprioseptif ini, sensori proprioseptif ini nantinya akan ada banyak latihan-latihannya, termasuk nantinya stretching, mengunyah permen karet, meniup bubble, membuat adonan kue, dan seterusnya. Nah, gangguan proprioseptif yang menyebabkan speech delay itu yang pertama adalah otot dan sendinya memang belum matang. Jadi, gangguan-gangguan proprioseptif yang menyebabkan speech delay adalah otot motorik kasarnya itu cenderung malas dalam bergerak dan bahkan anak tidak terkontrol. Jadi ada yang di sisi dia itu malas, ada di sisi satu yang dia itu justru tidak bisa diam nih. Jadi bergerak terus sehingga anak cenderung tidak dapat duduk tenang. Nah, gangguan proprioseptif yang kedua adalah otot motorik halus, di mana anak cenderung malas, menghindari kegiatan yang melibatkan motorik halus. Jadi biasanya dampaknya adalah anak itu seringkali kesulitan dalam memakai celana, makan, dan bahkan anak itu tidak mau menggunakan tangannya untuk bekerja. Jadi biasanya nantinya menghindari kegiatan mewarnai, menulis, dan seterusnya. Dan anak akan tidak mampu fokus konsentrasi dengan baik pada kegiatan. Dan itu pasti menyebabkan nanti speech delay tadi tuh. Nah, otot motorik oral, kemampuan dalam membuka mulut dan bahkan menggigit makanan itu juga sangat terbatas. Jadi anak-anak yang dia mengalami gangguan motorik oral, dia itu nggak mampu menggigit makanan. Bahkan nantinya seringkali makan itu alih-alih
digigit, tapi sebenarnya adalah cuman diemut-emut gitu, cuman di kemut-kemut gitu. Nah, itu kalau kalau dia tidak mampu menggigit, dia cenderung jatuhnya adalah kayak menghisap-hisap saja sebenarnya gitu. Dan termasuk nantinya mengunyah makanan, menyedot minuman, meniup, sehingga berdampak pada kemampuan berbicara tadi tuh kalau di motorik oral. Nah, di proprioceptif ini latihan-latihannya adalah dari mulai nantinya menguatkan bagian rahang, bibir, gigi, dan lidah dengan menggunakan berbagai macam variasi makanan ya. Jadi nanti terapinya itu biasanya akan latihan makan yang bergradasi kekerasannya. Dari mulai pepaya, dari mulai nantinya melon, sampai ke misalnya jambu kristal, apel, sampai yang dia harus benar-benar menggunakan kekuatan giginya untuk menggigit dan mengunyah. Nah, itu di beberapa kegiatan yang melibatkan proprioceptif bagian oromotor. Nah, dan beberapa latihan-latihan yang nantinya digunakan untuk melatih proprioceptif itu dari motorik kasar itu ada yang namanya yoga. Nah, yoga ini berbagai macam kegiatan ini bisa dilakukan nih. Jadi nanti anak-anak yang mengalami gangguan proprioceptif itu akan sangat bagus sekali untuk mendapatkan kegiatan seperti yoga. Nah, ini nih. Ini gambarnya ada banyak dan ini boleh dilakukan satu persatu. Nah, proprioceptif juga akan nanti melibatkan tekanan sendi, termasuk lompat atau melompat. Makanya biasanya kita akan akali di mana di rumah akan disetting seperti itu. Jadi kalau anak lewat daerah situ harus melakukan lompatan satu kaki. Ingat, namanya hopping. Hopping itu adalah lompatan satu kaki. Jadi lompatan satu kaki supaya nantinya melatih si proprioceptif sensorik tadi. Nah, termasuk ini nih, memindahkan barang dengan kaki, terus nantinya berlari zigzag, merangkak zigzag gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang sebenarnya simpel, tapi sebenarnya sangat membantu sekali untuk meningkatkan proprioceptif anak. Dan oral motor itu nantinya akan melatih mengunyah makanan dengan camilan yang bahkan dari mulai yang kering sampai yang lengket-lengket seperti dodol, permen karet itu sangat penting. Dan bahkan nantinya meniup gelembung, meniup peluit, minum dari sedotan itu sebenarnya adalah aktivitas sensorik yang nantinya akan membantu untuk anak menguatkan otot-otot dan sendi motorik oral sehingga anak itu akan mampu kemampuan berbicaranya juga akan lebih terstimulus gitu. Termasuk anak-anak yang dia mengalami gangguan oromotor, sensorik di oromotor itu akan sangat bagus sekali jika dia sikat giginya diganti dengan sikat gigi elektrik gitu. Jadi kan ada getarannya tuh kayak gitu. Nah, itu akan sangat membantu sekali untuk mematangkan otot-otot sama sendi, tekanan sendi pada bagian oromotor. Nah, itu yang nanti akan harus diperhatikan. Termasuk nanti sensori visual. Jadi anak-anak yang dia itu mengalami gangguan sensori visual, dia tidak nyaman dengan visualnya. Jadi kayak gini nih, kayak punya mata, sebenarnya tidak juga low vision atau buta, tapi tidak fokus. Karena kenapa? Karena mengalami gangguan sensori visual. Jadi dia seperti tidak mampu mempertahankan kemampuan fokus visualnya kepada urutan cerita, urutan gambar, urutan huruf, urutan bahkan nantinya kalau anak itu sudah bisa baca, bisa saja nantinya dia tidak bisa mengikuti huruf per huruf gitu. Nah, termasuk nantinya di proprioceptif tadi juga adalah latihan untuk melempar sesuatu ke sasaran. Nah, dan bahkan seperti ini juga latihan untuk proprioceptif tadi. Jadi memasukkan bola ke dalam lubang. Nah, kalau untuk auditori ini sangat penting sekali nih. Sebenarnya gini nih, auditori yang paling simpel adalah dipanggil nama. Nah, sensori auditori yang paling simpel adalah dipanggil nama. Misalnya, Iwan, nengok atau tidak, gitu. Nah, yang kedua adalah perintah sederhana. Jadi kenapa sangat penting sekali mengajarkan perintah sederhana pada anak? Karena itu adalah indikasi apakah integrasi auditorinya, sensori auditorinya bekerja dengan baik atau tidak, gitu. Jadi misalnya salam, tos, dadah. Nah, itu
adalah stimulus auditori taktil atau sensori auditori yang sebenarnya nggak perlu alat, nggak perlu bahan gitu ya, tapi perlu dilatihkan gitu. Termasuk nanti kalau udah pakai alat tuh mendengarkan musik, mengikuti ketukan irama atau birama musik gitu ya. Bahkan bermain musik dengan barang-barang bekas aja itu bisa juga gitu ya. Galon aqua, memainkan instrumen langsung seperti drum, gendang, piano, dan bahkan nantinya alat-alat musik yang memang harus ditiup untuk memaksimalkan selain auditorinya juga bagian area oromotor ya. Termasuk nantinya adalah misalnya meniup pianika. Nah, meniup pianika itu dia akan melatih banyak hal tuh. Jadi selain untuk mematangkan dari oromotornya, pernafasannya, juga nantinya fokus konsentrasi, di mana harus meniup dan sambil memencet tuts-nya. Nah, itu yang nanti akan harus diperhatikan sangat penting untuk melatih sensori auditori. Nah, sensori yang selanjutnya adalah namanya olfaktori. Nah, penciuman atau pembau. Nah, ini sangat penting sekali nih karena ini berkaitan langsung dengan makanan tadi tuh. Jadi, anak-anak yang muntah gitu ya. Anak yang muntah saat dia diberikan makanan itu mesti dilihat apakah dia itu bermasalah dengan taktil oromotornya di bagian mulut atau bermasalah dengan baunya gitu. Nah, itu yang nanti akan sangat penting untuk kita perhatikan apakah dia nyaman atau tidak nyaman. Termasuk nanti sensori keseimbangan. Nah, jadi anak-anak yang dia itu tidak bisa duduk tenang gitu ya, sensori itu yang nanti akan diperlukan untuk dimatangkan. Karena supaya dia mampu fokus dengan baik. Jadi akan kita berikan yang namanya kebutuhan bergerak. Nah, jadi kebutuhan bergerak itu adalah si kebutuhan untuk manjat-manjat, lompat-lompat itu harus dipenuhi. Nah, termasuk nantinya adalah menggunakan alat-alat yang sederhana aja seperti misalnya di rumah gitu ya, pakai dingklik, pakai tongkat, pakai garis, pakai tegel, pakai hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah gitu ya. Bahkan ini di contoh di gambar itu cuma pakai kain gitu ya, pakai kain yang diangkat oleh si bapak ibunya sendiri. Nih bisa juga dengan sarung, dengan kain-kain yang sederhana di rumah bisa gunakan gitu. Nah, ini adalah ide-ide sensori yang nantinya bisa dilakukan di rumah. Oke. Ya, ini nanti ada di makalah. Oke, kita akan lanjut ke tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Tri atas pemaparannya hari ini. Langsung saya bacakan dulu pertanyaan offline ya, Pak. Ya, mangga, mangga. Ini dari Bunda Rosmiati dari Samarinda, 6,5 tahun anaknya usianya. Pertanyaannya, selamat malam Pak Tri, anak saya didiagnosa disintegrasi sensori, speech delay, dan gangguan bahasa. Saat ini masih terus menjalankan terapi di rumah sakit umum di Samarinda. Sampai saat ini anak saya masih sangat sensitif sekali dengan suara teriakan atau tangisan anak-anak. Jika ada yang berteriak, dia pasti terstimulasi untuk teriak juga untuk menyampaikan ketidaknyamanannya. Selain itu, oral motor yang belum matang juga menjadi problem saat dia mengunyah makanan, Pak. Jika disuruh mengunyah, gigit cenderung gigi depannya yang bekerja. Saya sudah stimulasi selalu dengan sikat, makanan renyah, dan lain-lain, namun masih belum maksimal hasilnya. Saya mohon bantuan stimulasi simulasi lain yang terbaik bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama adalah si auditory sensitivity tadi itu akan ditangani dengan metode yang namanya neurosenso. Nah, neurosenso itu adalah sebuah metode yang nantinya akan mematangkan bagian syaraf sensorik. Jadi neurosenso. Nah, Bunda bisa klik di Google, di YouTube juga ada, sudah di-upload di YouTube ya. Jadi neurospasisenso. Nah, jadi neurospasisenso ini atau neurosenso itu akan mematangkan sensori taktil, mengurangi hiperaktivitas, mengontrol emosi, mematangkan bagian-bagian area otak untuk kontrol
motorik. Jadi yang akan dimatangkan di bagian area paling atas ini namanya kontrol motorik. Nah, neurosensor ini anaknya itu akan diberikan stimulasi rutin selama 3 bulan tidak boleh putus di 3 bulan pertama. Nah, jadi 1 kali putus aja itu akan ngulang besoknya dengan hitungan 1. Jadi makanya rangsangan neurosensor ini benar-benar harus diseriusin. Jadi anaknya itu nantinya dibuka bajunya kecuali celana dalam, diberikan usapan dari mulai ubun-ubun sampai ujung kaki, usapan bintang, nanti ada usapan-usapannya gitu yang akan dilakukan. Ini bisa dilihat di YouTube karena kita sudah upload gitu ya. Klik aja di YouTube Neurospasisenso. Jadi ada usapan bintang, usapan angka 1 gelombang, usapan angka 8, nanti habis itu di punggung gitu ya. Sama usapan bintang, usapan angka 1 gelombang, usapan angka 8, dan semua usapan tadi diulang sampai 9 kali pengulangan. Setelah itu anaknya akan dibedong, nih pakai kain seperti ini. Nah nanti kalau sudah, nantinya akan ditutup matanya dan diberikan headphone. Nah ini untuk menormalisasi bagian frekuensi pendengaran tadi yang sensitif tadi. Jadi anaknya akan mendengarkan lagu Baby Mozart atau Murota atau bahkan musik klasik tanpa lirik sekitar 15 menit. Nah itu teknik yang disebut sebagai neurosenso. Itu untuk kasus tadi tuh, di mana anak yang mengalami gangguan sensitivitas dari auditori. Nah untuk tadi di bagian kemampuan menggigit tadi, nanti Bunda akan harus melakukan pematangan tingkat proprioseptif bagian gigi. Nah, peningkatan proprioseptif bagian gigi ini memang akan harus dilakukan rutin dan bahkan melakukannya itu 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari anak itu akan dilakukan jadi dilakukan penekanan pada gigi. Nah, ini menggunakan stick es krim atau spatel ya, atau sikat gigi bayi yang nomor 3. Caranya adalah ditekan sekitar 3 sampai 10 detik gitu ya. Jadi 3 sampai 10 detik per gigi. Nah, ditekan seperti itu, seperti yang ada di gambar tuh, gitu. Jadi nantinya akan membantu untuk dia mampu merasakan kemampuan menggigit, dan jangan lupa nanti anak itu perlu dilatih untuk makan. Nah, makannya itu pakai buah. Buah itu akan dipotong bentuk dadu, dan waktu memberikannya itu diletakkan di bagian geraham, bukan di bagian depan. Jadi nanti kemampuan mengunyah di bagian gerahamnya itu yang akan dioptimalkan. Begitu. Terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Selanjutnya, ayah bunda yang ingin bertanya langsung online bisa raise hand. 1, 2, 3. Ada yang mau bertanya langsung sama Pak Tri? Ya, silakan ayah bunda yang akan Ayah bunda bertanya. Dengan Bunda Agrifa Yusnita. Ya, silakan Bun. Silakan Bun. Ya, silakan Bun. Ya, caranya piye ki ya? Gak iso ki lho. Bisa Bu, sudah bisa. Iya, anak kami umurnya 3,5 tahun. Dulu umur 1,5 tahun sudah bisa bicara, sudah manggil semua anggota keluarga bisa. Tapi setelah kakeknya meninggal tuh suaranya tiba-tiba hilang. Terus rewel, terus saya kasihlah HP sama TV. Terus umur 2 tahun lebih 2 bulan saya terapi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Perkembangannya sih lumayan, tapi nggak begitu banyak. Ini kalau sudah mulai ngoceh-ngoceh, terus sama sudah kalau dipanggil sudah nengok. Tapi masih tantrumnya masih tinggi. Terus kami pindah ke Yamet Surabaya, Surabaya Selatan. Waktu itu masih observasi, nunggu hasil observasinya kan lama. Habis itu dijadwalkan buat terapi. Tapi kebetulan kami pindah tugas ke Tanjung Uban.
Kami daftar ke Batam. Tanjung Pinang atau Bu seharusnya? Ya, kebetulan Tanjung Pinang ini sudah mulai terapi di Tanjung Pinang. Oke, Daftar di Batam nggak dapat balasan lama, katanya nunggu jadwal kosong. Kebetulan ada guru dari anak kami yang pertama masih tahu ada di Tanjung Pinang. Akhirnya kami ke Tanjung Pinang, dapatlah itu dari Tanjung Pinang sih, nunggu Pak Gunadi buat asesmen. Sambil nunggu di terapi, alhamdulillah terapinya anak kami sudah 5 kali, lumayan ada perkembangan, cuman masih belum banyak suara yang keluar. Dan masih tantrum, cara ngatasin tantrumnya katanya suruh diet. Kalau menurut dokter bagaimana? Oke, jadi gini Bu. Jadi sebenarnya kondisi tadi itu bukan sebenarnya gini ya. Jangan berpikir penyebabnya adalah kakeknya meninggal, bukan gitu. Jadi seorang anak itu dari yang ada arahan sampai tidak ada arahan, itulah yang menyebabkan dia terjadinya ketumpulan kemampuan sosial. Jadi dia akhirnya tidak terarah dan dia akhirnya fokus ke gadget. Nah, kondisi seperti itu adalah kondisi diakibatkan ketumpulan kemampuan sosial. Nah, ketumpulan kemampuan sosial itu kayak mirip autis gejalanya. Jadi kalau sering disebut adalah namanya bahkan autis non esensial gitu. Jadi ketumpulan kemampuan sosial itu kondisi di mana anak itu cuman dibiarkan begitu saja gitu. Jadi kurang diarahkan dan kurang diajak interaksi. Nah, jadi kondisi tadi itu penyebabnya adalah kurang diarahkan oleh orang-orang di sekitar dan kurang diajak interaksi. Mungkin waktu dulu ada kakeknya itu masih ada yang ngawasin, masih ada yang ngarahin gitu. Nah, begitu dia mengalami degradasi arahan dan interaksi tadi, jadi akhirnya dia dibiarkan liar, itu yang menyebabkan dia jadi fokus ke gadget tadi. Nah, jadi gadget tadi menjadi pemicu tuh terjadinya namanya ketumpulan kemampuan sosial. Jadi memang gejalanya akan mirip seperti autis non esensial. Autis non esensial itu tadi fokus konsentrasinya minim, tumpul kemampuan sosial, cuek dengan orang, gagalnya emotional bonding, dan bahkan agresif gitu ya. Agresif kalau nggak diturutin dia ngamuk gitu tuh. Nah, jadi nih prinsipnya dia itu sebenarnya mempunyai ciri-ciri spektrum autisme, tapi bukan autisme. Nah, jadi yang warna merah ini nih disebutnya adalah namanya autis non esensial. Jadi autis non esensial itu biasanya ya gejalanya mirip seperti autis tapi bukan autis sebenarnya gitu. Jadi nih kalau autis beneran tuh hidup dalam dunia sendiri, tapi kalau autis non esensial semau sendiri atau liar. Kalau autis yang dia itu beneran gitu ya, itu cueknya kosong. Tapi kalau autis non esensial cueknya nggak mau peduli, masa bodoh gitu. Dan kalau autis non esensial itu tantrumnya jelas. Non esensial itu adalah tantrumnya itu kalau nolak atau ingin sesuatu gitu. Nah, jadi tantrumnya itu adalah jenis tantrum yang biasa, namanya tantrum fungsional. Nah, tantrum fungsional itu memang yang namanya juga tantrum itu adalah definisinya adalah cara anak untuk minta sesuatu agar dituruti. Nah, jadi sebenarnya prinsip dasarnya itu main point-nya bukan di dietnya sebenarnya. Main point-nya adalah ya kalau dia tantrum jangan dituruti justru gitu. Jadi tantrum itu adalah cara anak untuk minta sesuatu agar dituruti. Justru dengan tantrum jangan dituruti. Jadi kalau anak tantrum itu sederhana banget. Kita itu cukup jongkok, temenin dia, bersamai dia saat tantrum. Pastikan aman lingkungannya, nggak ada yang berbahaya, nggak ada yang tajam-tajam di sekitarnya. Dan bahkan tidak ada dia melakukan agresivitas terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Misalnya mentunin kepala ke tembok kayak gitu tuh. Dan jika itu terjadi ya tinggal dibempreng aja, tinggal ditadahin. Tapi jangan justru fokus di tantrumnya itu gitu. Dan bahkan kita berikan yang namanya validasi emosi gitu. Jadi divalidasi gitu. Kamu kesel ya, kamu marah ya. Nah, itu namanya validasi emosi. Dan bantu anak untuk meregulasi emosinya. Jadi dibantu, ayo jika duduk yang manis Bunda kasih loh, tapi kalau kayak gitu maaf Bunda nggak kasih dulu gitu. Nah, jadi kita validasi emosi dan kita bantu untuk dia meregulasi emosinya, tapi tetap prinsip dasarnya adalah si tantrumnya jangan direspon.
Jadi ignoring atau abaikan si tantrumnya tadi, merespon tantrum seperti bahkan nyiram minyak ke dalam api, nanti malah nggak selesai itu. Gitu. Jadi kalau dia tantrum itu, ya tadi ditemenin, pastikan aman lingkungannya, validasi emosinya, bantu dia untuk meregulasi emosi. Dan ingat, saat dia tantrum minta peluk, biarkan dia lebih tenang dulu baru dipeluk loh. Jangan pas dia tantrum begitu malah dipeluk-peluk, nanti dia akan salah mindset bahwa oh kalau aku mau dipeluk ya tantrum aja gitu tuh. Dan ingat, jangan pernah ditenangkan saat anak tantrum karena justru akan membuat dia mengulangi lagi hal tersebut. Gitu, Bun. Oh gitu ya, Dok. Untuk jadwal asesmennya, kalau ketemu dokter langsung gitu bisa nggak ke Tanjung Pinang? Minta tolong jadwalnya ke admin, Bun. Jadi saya kurang tahu Iya. jadwal saya. Oh, Jadi iya. ini saya sekarang lagi di Batam nih, gitu. Sekarang saya lagi di Batam. Jadi ke Tanjung Pinang itu kalau nggak salah tanggal berapa saya lupa. Nanti tanya aja ke admin, Bun. Ya gitu aja. Jadi Ya. harus apa? Kita atasin tantrumnya dulu ya, Dok. Kalau dari terapisnya sih nganjurin buat diet, kita tetap diet atau enggak, Dok? Iya, otomatis kan karena gini salah Ya kan satu semenjak diet seminggu ini lumayan nggak begitu tantrum sih, Dok. iya, karena memang kan luapan emosi itu bisa dipicu dari alergi kasein, gluten sama sugar. Jadi kasein, gluten sama sugar. Nah, itu yang harus diperhatikan kenapa harus mengatur makanan juga gitu. Gitu, Bun. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bun. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Selanjutnya ada dari kolom chat ini dari Bunda. Sepertinya termute. Bunda Sri Fatinawati dari domisili Lampung Selatan. Pertanyaannya, anaknya usia 2,5 tahun, kosakata di bawah 100 kata, tidak bisa merangkai 2 atau 3 kata, tapi sangat mengerti perintah dan pertanyaan. Saya perhatikan malas mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan selalu menangis jika diajak sikat gigi. Apakah ini oral anak bermasalah? Banget. Jadi itu sangat bermasalah. Jadi sebenarnya kalau usianya di 2,5 harusnya kan kemampuan kosakatanya adalah minimal 400 sampai 800 kosakata. Dan harusnya usia 2,5 tahun sudah mampu menggunakan 2 kata di dalam sebuah kalimat. Dan bahkan nih, anak di 2,5 tahun harusnya sudah mampu menyebut nama depan dan bisa menggabungkan antara kata kerja dan kata benda, misalnya minum susu, makan nasi, kayak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan bahwa target goal-nya itu masih jauh banget gitu ya. Nah, dan bahkan harusnya 2,5 tahun sudah harus menyebut 7 anggota tubuh, bayangkan 7 loh, jadi mata, kaki, hidung, gigi, mulut, jadi sebanyak 7. Nah, dan mulai bisa membedakan antara barang berdasarkan bagian dan fungsinya, misalnya mana yang punya roda, dan bahkan sudah bisa memahami konsep kata sifat seperti besar kecil, panjang pendek, basah kering, dan seterusnya. Itu yang harusnya. Nah, kondisi tadi disebutnya adalah namanya communication disorder atau gangguan berkomunikasi dua arah. Nah, kondisi tadi itu berkaitan dengan memang speech delay di fase awal zaman dahulu. Nah, dan speech delay berkaitan dengan 6 hal. Ingat nih, kurang stimulus, keracunan gadget, anak yang tidak diberikan aturan atau rule, anak yang diberikan kemauan tanpa syarat, keluarga yang tidak harmonis, dan pola pengasuhan yang tidak mendukung. Nah, di bagian pertama, kurang stimulus itu yang paling pertama adalah alat bicaranya. Misalnya fase empatinya yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ingat tuh MPASI tuh. MPASI itu harusnya MPASI ketiga itu kan 12 bulan aja harusnya sudah makan makanan rumahan tuh. Nah, jadi makan makanan yang kita makan gitu tuh. Dan jika itu tidak beres, misalnya makannya bubur terus, ya gimana rahangnya bisa kuat, gimana bibirnya bisa kuat, giginya bisa menggigit dengan baik, mengunyah makanan dengan baik, dan bahkan lidahnya kan jadi tidak aktif karena kan kalau makan makanan rumahan itu lengket-lengket, dia akan ada nyelip di gigi aja tuh otomatis giginya otomatis mau nggak mau tuh lidahnya itu akan bergerak untuk menyelesaikan masalah si
tadi lengket-lengket tadi tuh. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya pasti kalau ada hubungannya ya iya pasti gitu tuh. Dan harus segera tadi untuk latihan kemampuan banyak harus dilatihkan. Jumlah kosakatanya harus dilatihkan, pengucapannya harus dilatihkan, dan pengucapannya harus benar-benar utuh gitu ya. Bahkan sebenarnya kan kalau 2,5 itu kan jadi 2 kata. Jadi misalnya minum susu. Nah, jadi minum susu berarti kan minum susu. Jadi 4 suku atau 2 kata itu harus sempurna diucapkan kayak gitu. Dan bahkan nantinya bisa komunikasi 2 arah itu yang nantinya harus dilatihkan. Dan segera aja bawa ke klinik tumbuh kembang untuk dibantu supaya nanti tidak terlambat. Karena kenapa? Semakin bereret, semakin nantinya akan susah. Di mana nantinya, nih 3 tahun udah 1.000 loh. Jadi 3 tahun itu udah 1.000. Jadi makin susah nanti 1.000 tuh ngejarnya nggak kejar itu. Gitu. Bahkan 3 tahun itu kan 1.000 sampai 1.600. Begitu, Bun. Baik, terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Selanjutnya dari raise hand Ibu Lamriah dari Jakarta. Silakan Bun. Ya, silakan Bun. Sepertinya headsetnya bermasalah Bun, jadi kami nggak dengar. Iya, kami nggak dengar Bun. Jadi coba dibuka aja headsetnya coba. Waduh, kami nggak dengar juga nih Bun. Coba Bun. Halo Bun, kalau bermasalah ke chat aja Bun, di chat nanti dibacakan ke Bunda Nur Halimah dulu boleh. Bunda Nur Halimah silahkan. Nur Halimah, Bunda Nur Halimah dari Tangerang. Baik, ya, dokter. Ya, oh, silakan. Maaf Bapak ya. Oh, Ya, silakan, Pak. Saya mewakili istri. Iya, boleh Mungkin silakan, saya Pak. menemani Pak Dokter nih biar ada yang ganteng. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas Silakan, Pak. ilmu yang sangat bermanfaat yang tadi sudah disampaikan. Jadi kami memiliki putra yang saat ini sudah berusia 2 tahun. Tepat di bulan ini sudah 2 tahun. Dan memang belum ada kosakata yang bisa diucapkan. Sampai saat ini masih baru bisa tuh bab atau itu pun teriak kalau dia tuh sedang lari atau mungkin sedang diganggu sama AA-nya. Nah, begitu. Nah, ketika ingin sesuatu pun suka narik. Suka narik, jadi si bundanya nih suka ditarik-tarik gitu. Kalau ada bundanya, kalau tidak ada bundanya ya narik ya saya salah satunya begitu. Jadi tidak menunjuk apa yang dia inginkan, misalnya mau minum ya ditarik, kemudian mau sesuatu lah yang dia inginkan ya dia narik kita gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kan saat ini saya sedang berusaha di awal ini sedang mulai mengunjungi rumah sakit ke dokter anak, Dok. Tapi baru di awal banget dan sekarang sedang dirujuk untuk ke THT. Jadi belum mulai untuk terapinya. Jadi masih dirujuk-rujuk ke THT karena memang fokusnya juga sepertinya kurang. Ketika dipanggil nama pun harus berkali-kali baru bisa nengok, dan nengoknya paling ya antara 1 sampai 3 detik saja. Jadi tidak lama. Itu pun harus berkali-kali yang sampai ya kami sampai teriak-teriak gitu. Sampai teriak-teriak. Kemudian tapi dia tuh merespon ini juga sih, Dok, ketika kita ngasih instruksi, maaf ya ini bahasanya, Dek cebok yuk gitu. Cebok atau kita mandi yuk gitu. Dia tapi tahu gitu. Atau misalnya duduk tahu juga. Ini juga salim ketika kita Dede salim, kita tadahkan tangan, dia juga langsung merespon. Itu juga sih alhamdulillah sekarang sedang kita upayakan, karena kita coba-coba di referensi ya, Dok ya, baik di media internet ataupun nanya-nanya ke orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah yang
bisa kami tempuh di rumah untuk ya berusaha, karena mungkin kalau ke rumah sakit apalagi ya kami dari menggunakan BPJS, Dok, dan itu terbatas sekali, dan Ya. ketika ketemu dokter pun ya mungkin hanya ala kadarnya saja gitu. Nah, ini sih ini mau minta saran atau solusi dari dokter, gimana caranya penanganan kita di rumah biar lebih intens, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang secara prosedural agar anak kami mungkin ya bisa secepatnya bisa mengeluarkan mungkin ya ininya kata-kata yang kita harapkan seperti apa ya, Dok, ya. Oke, Itu baik Pak. saja mungkin sementara, Dok. Punten. Ya, baik. Jadi gini Pak, yang sebenarnya ini ya, itulah kalau kita ke rumah sakit umum RSUD gitu ya. Jadi mohon maaf nih. Jadi malah buang-buang waktu gitu. Karena mereka itu kayak meraba-raba nggak jelas gitu ya, malah disuruh ke THT untuk nanti tes BERA. Tuh anak nggak tuli, buang-buang duit, buang-buang rujukan lagi ke BPJS, lagi pakai BPJS. Jadi buang-buang rujukan, buang-buang waktu, suruh tes BERA, tes ini anak tuli atau enggak. Tuh anak nggak tuli gitu. Itu anak namanya cuek gitu. Cuek itu tidak tuli. Jadi sebenarnya tidak perlu tuh dirujuk ke THT lah, gitulah, inilah, itulah, malah buang-buang waktu gitu tuh. Jadi langsung aja seharusnya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu tentang mekanisme tadi. Jadi, anak tersebut itu adalah anak yang dia mengalami gangguan di bagian area kontrol. Nah, ini adalah otak kita, di gambaran otak kita. Nah, otak kita itu di sebelah kiri itu ada namanya pusat bicara. Nah, pusat bicara itu ada 3. Coklat, ungu, sama hijau. Coklat ini adalah namanya Wernicke, di mana ini adalah pusat untuk pemahaman. Anak dengan speech delay ini nggak ada masalah. Jadi anak itu tahu gitu. Nah, permasalahan anak dengan speech delay itu adalah ini di bagian ungu, di mana ini adalah pusat untuk kontrol. Di mana kontrol itu nanti ada 3 tadi tuh, kontrol emosi, kontrol gerak, dan kontrol kognitif. Jadi kontrol emosinya itu anak bermasalah, jadi anak itu akan cenderung nggak sabar, nanya tantrum, dan seterusnya tadi. Kontrol gerak tadi tuh, kemampuan duduk tenang, dan kontrol kognitif, fokusnya jelek gitu. Nah, ini yang nantinya akan berdampak pada kemampuan 14 prasyarat berbicara tadi jadi bermasalah. Nih, 14 prasyarat itu yang pertama adalah joint attention tadi tuh. Nah, joint attention-nya bermasalah. Itu anak bermasalah dengan joint attention. Joint attention itu, apa sih namanya joint attention itu? Bagi minat pada sesuatu dengan orang lain. Nah, jadi kemampuan anak untuk lihat bibir orang, kemampuan anak untuk lihat ke bibir dan ke benda. Makanya di dalam joint attention ini biasanya adalah anak itu harus lihat bibir kita. Dan benda yang kita akan letakkan, yang kita akan ajarkan itu diletakkannya di samping mulut sejauh 3 jari. Gitu. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan joint attention pada anak itu tadi, itu harus kita banyak berinteraksi dengan dia. Gitu. Nah, jadi berinteraksi dengan dia, dengan bermain, dengan perbanyak jongkok orang-orang dewasa yang di sekitar. Jadi bapaknya, ibunya kalau ngomong sama anak itu harus jongkok. Jadi diperbanyak jongkok karena harus se-eye level. Jadi harus lihat mulut kita. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nantinya itu yang nanti akan diperbanyak. Nah, di dalam eye level tadi kita akan mengajarkan pemahaman kosakata dan perbanyakan kosakata. Jadi nantinya kosakata itu di 2 tahun target yang dikejar adalah 50 kosakata pertama. Nih. Jadi 2 tahun itu harus minimal memahami 50 kosakata. 50 kosakata ini terdiri dari kata benda dan kata kerja. Jadi nanti kata benda dan kata kerja ini. Nah, jadi nanti Bapak harus segera bikin. Ini alpraganya bisa bikin sendiri. Bisa juga beli gitu. Misalnya di Gramedia nggak nemu, boleh datang ke IAME terdekat, di klinik saya yang terdekat di Tangerang, berarti di Tangerang Selatan, di Pamulang. Nah, itu bisa beli kartu kata benda, kata kerja, kayak gitu. Karena kartu ini desainnya khusus, karena background-nya akan putih, jadi ini memang gambarnya fokus ke benda itu. Nah, jadi ini, dan ini boleh pakai benda beneran, jadi nggak harus beli kartu ini juga, gitu ya.
Jadi misalnya contoh mau mandi, mau makan deh, mau makan itu letakkan 4 benda di depan dia gitu. Nah, jadi nih, jadi gambarnya seperti ini. Nih, jadi di depannya dia gambar itu. Dan diminta untuk, ayo, adik, coba mana? Sendok. Dan ingat nih, ngucapinya ditekan suku depan. Jadi ngomongnya sendok. Garpu, bukan sendok. Garpu. Nah, ingat nih. Jadi jangan ditekan suku belakang. Kalau nanti suku belakang, nanti yang didengar cuma belakang-belakangnya doang tuh. Jadi piring, sendok. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang nanti akan harus dilakukan. Jadi diajarkan untuk dia itu ngerti mana yang sendok tuh yang mana sih, garpu yang mana sih, gelas tuh yang mana sih gitu. Dan nantinya mempersiapkan untuk berbicaranya itu kata kuncinya adalah jangan diberikan gratis kemauannya dia. Jadi nantinya memang harus dipancing gitu ya. Jadi harus dipancing untuk mengucapkan. Jadi nantinya Bapak harus kasih tahu ke Ibu bahwa ini anak kalau minta narik tangan kita jangan langsung dikasih toyo gitu. Jadi kita harus jongkok nih sejajar matanya dia, taruh barang yang dia mau di samping mulut kita sejauh 3 jari, lakukan kontak mata, tangan minta sama cium. Nah, jadi cium itu itu adalah untuk ngebuka area broca tadi. Area broca itu yang warna hijau yang di bagian situ tadi. Itu adalah untuk produksi suara. Jadi itu dasar untuk ngomong mau, minta, mama, papa, makan, minum. Itu jadi dasarnya adalah mematangkan kemampuan dia dalam mencium orang lain. Atau kisbah juga boleh. Nah, tapi harus berbunyi ciumnya atau kisbahnya. Jangan cuman cium nempel doang gitu doang. Gitu tuh Pak. Jadi nanti Bapak harus latihkan itu. Itu yang urgent banget untuk dilatihkan. Gitu Pak. Terima kasih, Baik Pak. Dok, terima kasih banyak. Ini Dok mau tanya pamulangnya di mana ya Dok? Di depan Unpam Pak. Jadi klik aja Yamed Pamulang. Itu nanti ada Oh di depan. baik, depan Unpam ya. Ya. Baik Dokter, terima kasih. Sama-sama Pak. Patri, boleh satu lagi atau gimana? Boleh, Mangga. Bunda Alfia dari Cikarang, silakan Bun. Biar mempersingkat waktu. Ya. Assalamualaikum, Dokter Gunadi. Waalaikumsalam, silakan Bun. Sehat Pak, iya. Aku mau nanya yang aku ajuin pertanyaan di grup tadi sih di WA sebentar. Aku biar cepat aku baca dulu. Ya. Mana ya? Anak saya itu udah diamet sekitar 1,5 tahun, Dok. Diamet Cikarang ya. Dia sih alhamdulillah perkembangannya itu udah optimal, udah signifikan, udah terlihat jelas lah. Cuman ada satu kendala yang sangat-sangat amat sulit untuk terapis dan aku dan suami sendiri untuk keluar dari zona itu. Ekolalia, Dok. Oke. Jadi ekolalia itu tanda anak itu belum paham. Jadi ingat nih, Bun. Iya. Jadi gini, dia nggak paham mana pertanyaan, mana jawaban. Nah, ya, jadi satu cara ngelatihnya adalah gunakan barang yang dia paham dulu, gitu. Jadi misalnya contoh nih ya, gunakan benda yang dia paham dulu nih, gitu. Misalnya contoh ini benda yang saya gunakan adalah misalnya susu, gitu ya. Nih. Nah, dan atau gini nih, boleh juga pakai nama dia, gitu. Bun, saya lupa putranya siapa namanya? Aisyah Khaira Kolbu. Aisyah. Oh, Aisyah, ya, Aisyah. Jadi boleh pakai nama dia. Ini siapa nih? Aisyah. Nah, gitu. Jadi, pertanyaannya jangan dikeluarin dulu. Jadi menghilangkan ekolalia. Jadi prinsip dasarnya adalah gini nih. Ekolalia adalah anak belum paham mana pertanyaan, mana jawaban. Baru menghafal ya, Dok? Baru menghafal. Nah, jadi dia baru menghafal. Jadi solusinya adalah gunakan dulu hafalan yang dia punya dulu. Misalnya contoh Aisyah. Nah, jadi tepuk dia. Pundak gitu. Aisyah. Nah, ini Aisyah. Nah, iya. Aisyah. Nah, kalau ditanya nama baru sekarang sih udah mulai berkurang, Dok. Biasanya siapa namamu? Siapa nama kamu? Dia selalu ikutin siapa nama kamu, bener-bener kayak Beo, Dok, tapi siapa nama kamu? Aisyah gitu. Iya, nah, jadi lakukan tepukan dulu. Jadi lakukan tepukan. Aisyah sampai dia dapat nih bahwa ini Aisyah, tambahin. Siapa ini? Aisyah. Siapa ini? Aisyah.
Nah, siapa ini tepoknya itu setelah benar-benar setelah kita bertanya, siapa ini? Aisyah. Siapa ini? Oh, jadi Aisyah. dibikin shock ya, Dok? Nah, dibikin kaget gitu. Jadi ini misalnya contohnya karena pakai virtual background itu jadi nggak kelihatan nih. Nih, jadi gini nih. Ini nih ditepok. Siapa ini? Aisyah. Siapa ini? Aisyah. Nah, kayak gitu. Nanti lama-lama tepokannya dikurangin, lama-lama siapa ininya dikencengin gitu. Jadi pertama-tama itu nggak usah pakai si pertanyaan. Jadi cuman Aisyah, Aisyah. Terus kita tambahin pertanyaan, tapi lirih. Siapa ini? Aisyah. Tapi hentakannya dikencengin. Lama-lama hentakannya dikurangin, suaranya dikencengin. Siapa ini? Aisyah. Sampai hilangin tepokannya. Kayak gitu. Jadi tepokannya dikurangin, akhirnya dapat Aisyah. Tapi memang ngilangin ekolalia itu emang lama ya, Dok ya? Iya, karena satu, dia belum paham mana yang pertanyaan, mana yang jawaban. Gitu. Iya sih, kayak dia sama kata apa atau yang mau apa gitu. Belum paham sih memang. Kalau lihat tuh apa, dia malah ngulang, kayaknya nih belum paham apa, dia baru menghafal apa. Iya, nanti kan itu kan prosesnya adalah dia baru benda konkret tuh, Bun. Nanti kan akan lari ke pertanyaan yang WH question itu. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan. Nah, itu nanti tuh. Jadi itu sekarang ini Aisyah lagi program pertanyaan benda konkret. Gitu. Tapi kan sebenarnya dari awal itu kan memang Aisyah itu semua yang di terapi itu kan emang harus ada kayak meniru kan ya, Dok ya. Ada proses mengikuti proses meniru. Iya. Tapi setelah Aisyah sudah meniru dan malah jadi ekolalia, dan itu harus dihilangkan gitu. Iya, memang sebenarnya ekolalia itu sendiri adalah bagian dari perkembangan kemampuan berbicara anak. Jadi gitu tuh. Jadi memang kenapa terapi itu pasti akan ngajari meniru dulu kan. Dan bahkan kalau Bunda ingat di program di Yamed kan diajari menirunya dari mulai yang meniru gerakan dulu, tirukan, gitu. Iya, nah sampai ke tingkat tirukan. Wah, tirukan. Tirukan. Nah, niru itu udah dapet, dia tuh tertanam tuh meniru. Nah, memang itu adalah fase kemampuan berbicara yang akan normal akan diajarkan. Jadi anak itu akan meniru dulu diajarkan, setelah itu baru paham. Gitu, jadi kalau aku perhatikan, jadi prosesnya itu menghafal, memahami, dan baru keluar komunikasi sendiri gitu ya, Dok? Iya, betul. Jadi prosesnya itu di dalam pengajaran di Yamed itu adalah meniru, menghafal, memahami, komunikasi gitu. Ya kalau yang anak normal lain kan biasanya itu kan meniru, memahami, menghafal ya, Dok? Iya, karena kan gitu ya. Anak kita kan spesial, jadi memang begitulah. Jadi itu prosesnya. Gitu, jadi memang itu prosesnya. Oke, gitu ya, Bun ya. Jadi bisa dikasih shock, bisa dikasih kaget, bisa ya lebih diseringin aja, Dok. Tapi emang prosesnya emang lama ya. Kalau itu aku agak tenang sih. Jadi emang emang ini ternyata emang lama, berarti butuh perjuangan yang lebih lagi. Dan itu akan otomatis menghilang saat nanti konsep makin banyak di otaknya dia, gitu kan. Jadi kita masukin terus kosakata apapun. Iya kan, nanti kan ini kata benda, kata kerja, habis itu kata benda, kata kerja, kata sifat kan. Jadi misalnya gini, apa ini baju? Bajunya diapain? Dipakai. Nah, itu kan sudah kata kerja nih. Habis itu kan kata sifat. Bajunya besar atau kecil, bajunya lengan panjang atau lengan pendek, bajunya itu lama atau baru. Nah, jadi nanti semakin muatan banyak, semakin akan itu hilang sendirinya tuh ekolalia itu tuh. Bisa hilang sendiri ya, Dok ya. Gitu. Ya sudah. Oke deh. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama, Bun. Terima kasih atas jawabannya, Pak Tri. Selanjutnya langsung closing statement ya, Pak. Baik. Oke. Ya, jadi kalau ngomongin tentang tadi, tema kita hari ini bahwa kemampuan sensori untuk meningkatkan kemampuan anak dengan speech delay itu memang suatu wajib lah ya gitu ya. Pondasi itu dimatangkan dengan baik. Jadi, kalau pondasi itu dimatangkan dengan baik, maka dia akan matang pula dari kemampuan-kemampuan tadi, termasuk tadi itu 14 prasyarat berbicara tadi itu. Jadi 14 prasyarat untuk berbicaranya itu akan sangat menjadi pondasi untuk berbicara gitu. Makanya tadi tuh ada beberapa kasus-kasus yang dia itu pondasinya nggak matang, ya akhirnya terjadilah ekolalianya masih terjadi stagnansi gitu. Karena ternyata dia masih ada di fase meniru gitu.
belum fase pemahaman. Nah, hal yang seperti itu. Kenapa kita perlu mematangkan tangga-tangga bawahnya tadi, gitu. Dan semoga materi tadi bisa menjadi pemicu, gitu ya. Semoga materi tadi bisa menjadi bahan untuk stimulasi di rumah. Dan jangan lupa selalu ikutin tahapan-tahapannya tadi. Di dalam makalah sudah ada yang namanya Pyramid of Learning, gitu. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.